Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Ihsan. Alhamdulillah, gimana teman-teman semuanya, anak-anakku sekalian, sehat-sehat alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk video pembelajaran kali ini, Guru Ihsan akan menyampaikan mengenai bagaimana kita menjumlahkan suatu bilangan pecahan biasa. Oke, ini merupakan materi dari matematika kelas 5 ya. Jadi topik kita hari ini adalah menjumlahkan bilangan pecahan dengan dua subtopik, yaitu bagaimana kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama, kemudian bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, tentu teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan penyebut? Ya, betul jawaban teman-teman semua. Dalam bilangan pecahan, bilangan yang di bawah disebut dengan penyebut, yang di atas disebut dengan pembilang. Nah, untuk menjumlahkan bilangan pecahan, penyebutnya syaratnya harus sama bilangannya, baru bisa dijumlahkan. Oke ya. Sebelum kita mulai, tujuan kita mempelajari ini, jadi teman-teman semua mempelajari video nanti yang akan Guru Ihsan sampaikan. Apa tujuannya? Yang pertama, tentu saja teman-teman harus diharapkan bisa untuk menyelesaikan cara menjumlahkan bilangan pecahan, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya beda. Kemudian tujuan berikutnya adalah setelah teman-teman memahami cara menyelesaikannya, nah teman-teman bisa mengimplementasikannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari bila mana ada masalah-masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan, khususnya penjumlahan bilangan pecahan. Oke, yang pertama coba kita lihat. Kita akan contoh bilangan pecahan menyelesaikan bilangan pecahan penyebut yang sama. Contoh dalam video atau dalam gambar adalah 2/6 ditambah 3/6. Nah, karena penyebutnya sudah sama-sama 6 penyebutnya, maka pembilangnya tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi 2/6 tambah 3/6, pembilangnya 2 dan 3, tinggal kalian jumlahkan. 2 tambah 3. Per bawahnya penyebutnya sudah sama 6, tinggal tulis 6. Jadi hasil akhirnya 2/6 tambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, itu contoh yang paling mudah ya. Kemudian contoh yang kedua ya, biar kalian lebih paham. Pada contoh kedua, Guru Ihsan akan tampilkan contoh bilangan 4/9 ditambah 2/9. 4/9 tambah 2/9. Nah, penyebutnya sama-sama 9. Tapi pembilangnya yang satu 4, yang satu 2. Seperti contoh pertama tadi, pembilangnya kita jumlahkan saja. 4 ditambah 2 sama dengan 6/9. Apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Ingat, dalam proses penyelesaian bilangan pecahan harus jawaban harus sampai yang paling sederhana. Apakah 4/9 apakah 6/9 sudah yang paling sederhana? Belum. 6/9 belum sederhana, maka kita sederhanakan. Menggunakan apa? Nah, di pelajaran sebelumnya Guru Ihsan sudah pernah menyampaikan menyederhanakan suatu bilangan pecahan menggunakan FPB, faktor persekutuan terbesar. Bagaimana mencarinya? Banyak cara. Bisa cara sekedar, bisa cara pohon faktor dan lain sebagainya. Untuk contoh di depan, Guru Ihsan akan memberikan contoh melalui cara sekedar. Nah, kita lihat. Melalui cara sekedar kita peroleh bahwa FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Nah, terlihat? Karena itu 6 dan 9 sama-sama kita bagi dengan 3. 6 kita bagi 3, hasilnya 2. 9 kita bagi 3, hasilnya 3. Maka hasil akhir adalah 2/3. Karena itu
4/9 ditambah 2/9 sama dengan 6/9. Sederhanakan lagi menjadi 2/3. Nah, itu untuk contoh penjumlahan bilangan pecahan penyebut sama. Bagaimana dengan penyebut yang berbeda? Kita lihat berikutnya. Oke, untuk contoh yang kedua, yaitu bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yuk kita lihat sama-sama contoh di depan sini. Terlihat 1/2 ditambah 2/5. Nah, kita lihat 1/2 penyebutnya 2, 2/5 penyebutnya 5. Jadi penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana? Apakah bisa langsung dijumlahkan pembilangnya 1 ditambah 2? Tentu tidak bisa. Ini berbeda karena penyebutnya beda. Nah, ingat adik-adik semua, teman-teman semua, jika kita menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya berbeda, ada chattingnya. Apa itu chatting? Guru Ihsan biasa menyebutnya chatting adalah catatan penting. Artinya kita harus menyamakan dahulu penyebutnya. Jadi bilangan yang di bawahnya kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut? Ingat pelajaran terdahulu, menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Yuk kita lihat sama-sama. 1/2 ditambah 2/5. Nah, kita cari KPK-nya dengan cara sengketa. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Karena itu 1/2 ditambah 2/5 menjadi 5/10 ditambah 4/10. Dari mana 5? Dari 1 dikali 5. Dari mana 4? Dari 2 dikali 2. Ya. Kemudian kita jumlahkan. Karena 5/10 ditambah 4/10 penyebutnya sudah sama-sama 10, maka pembilangnya tinggal kita jumlahkan. 4 atau 5 ditambah 4 sama dengan 9/10. Maka 1/2 ditambah 2/5 hasilnya adalah 9/10. Gimana teman-teman? Sudah mulai mengerti? Oke, kita tambahkan satu contoh lagi ya. Kita contohkan lagi, misalkan. Oke, contoh yang kedua ya. Biar semakin banyak contoh, kalian semakin paham. Oke, contoh yang kedua, 3/4 ditambah 5/12. Oke, kita perhatikan. 3/4 penyebutnya 4. 5/12 penyebutnya 12. Bagaimana langkah kita menjumlahkan bilangan pecahan tersebut? Ingat chatting tadi, samakan dahulu penyebutnya menggunakan KPK. Caranya boleh sengketa, boleh konfaktor. Pada contoh ini, Guru Ihsan memberikan contoh menggunakan cara sengketa. Kita lihat, setelah kita proses melalui cara sengketa, KPK dari 4 dan 12 adalah 12. Karena itu 3/4 yang penyebutnya 4, kita ubah penyebutnya menjadi 12. Ya, 3/4 berubah menjadi 9/12. Ditambah 5/12. Apakah berubah? Tidak, karena penyebutnya sudah 12, 5-nya juga tetap, atau 1 kali 5, 5/12. Maka 3/4 ditambah 5/12 menjadi 9/12 ditambah 5/12. Hasilnya adalah 14/12. Apakah sudah selesai? Belum. Ingat, tadi Guru Ihsan sudah sampaikan di awal, menjumlahkan bilangan pecahan, bila dia bisa disederhanakan, dia sederhanakan. Ya, bila dia bisa diubah menjadi pecahan campuran, jadikan pecahan campuran. Nah, ini kita lihat 14/12 merupakan pecahan tidak murni. Artinya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 14, penyebutnya 12. Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran dengan menggunakan pembagian seperti di depan ini, ya. Maka 14/12 setelah kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 1/2/12. Sederhanakan lagi menjadi
1/6. Oke teman-teman, sobat-sobat sekalian, anak-anakku sekalian. Oke, ya cukup, sudah. Hari ini kita sudah mempelajari penjumlahan bilangan pecahan biasa dengan penyebut sama maupun penyebut yang berbeda. Ya, penyebut sama langsung jumlahkan saja penjumlahnya. Penyebut yang berbeda samakan dahulu penyebutnya menggunakan KPK. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa dipahami oleh kalian semua. Jaga kesehatan masa pandemi ini, banyak olahraga, jangan lupa ibadah, sholat 5 waktu bagi yang muslim. Demikian dari tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.